Waktu udah masuk, si Ayu ini ngeliat muka dia dengan penuh rasa benci. Dan kemudian dia berteriak kencang kali, Wak. Harusnya bukan kau yang hamil anak Baba, harusnya aku yang hamil, katanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam ini seperti biasa aku akan membawakan lagi kisah horor Wawa part 103 tentang kisah pilu seorang perempuan yang cantik kali. Tapi dia ini sering mengganggu keluarga Wawa aku, Wak, sampai-sampai membuat keluarga Wawa aku ini trauma sampai sekarang. Jadi nggak usah panjang kali openingnya, kita langsung masuk aja lah ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah malam ini datang dari Wawa aku yang namanya Afza dari Bengkulu. Halo Afza, halo Bengkulu. Nah, di sini Wak, Afza ini ingin menceritakan kejadian horor yang dialami oleh ibunya dan cukup menjadi luka besar bagi keluarganya, Wak. Nah, jadi cerita ini terjadi pada tahun 1999, Wak. Waktu orang tuanya Afza ini baru menikah. Nah, biar gampang kita panggil aja nama ayah Afza ini dengan sebutan Baba dan ibu Afza dengan sebutan Bia, Wak ya. Baba dan Bia, ya. Nah, Baba sama Bia ini, Wak, menikah di usia yang cukup muda. Mereka menikah setelah lulus SMA karena dijodohkan, Wak. Dan setelah Baba sama Bia ini menikah, Baba sama Bia ini pun keluarlah dari rumah orang tuanya dan mengontrak rumah kecil di salah satu kontrakan yang murah lah gitu. Dan posisinya pada saat itu Baba ini belum mendapatkan pekerjaan, Wak. Baru lulus SMA kali ya kan. Nah, dah tuh kan, Wak, tinggal itu mereka di kontrakan. Nah, selama hampir 10 bulan lamanya Baba ini mencari pekerjaan, tapi belum juga dapat. Akhirnya salah satu sepupu jauhnya Bia menawarkan Baba sebuah pekerjaan. Kita sebut aja lah sepupu Bia ini dengan nama Om Randy ya. Nah, karena Om Randy ini tinggal di luar kota dan kerjaan yang dia tawarkan ke Baba ini juga untuk mengawasi pembangunan masjid yang dia bangun di daerah dekat rumahnya Om Randy ini. Jadi Om Randy pun menawarkan Bia sama Baba, udahlah kalau mau kerjaan ini kamu harus pindah tuh ke daerah sana, nanti tinggalnya gampang, tinggal sementara aja lah di rumah lamanya Om, katanya. Dan rumah yang dimaksud Om Randy ini, Wak, kebetulan udah kosong pula sekitar 2-3 tahun lamanya. Nah, mendapatkan tawaran tersebut, Baba sama Bia pun setuju ya kan, dengan pertimbangan rumah lamanya Om Randy ini dekat sama tempat kerja baru Baba nanti. Kalau tetap mereka tinggal di kontrakan lama lebih jauh gitu. Ditambah lagi mereka mendapatkan informasi bahwa rumah yang akan mereka tempatin ini bukan rumah kosong macam rumah terbengkalai gitu, Wak. Walaupun udah bertahun-tahun kosong, tapi kata Om Randy di rumah itu masih ada sering kok beberapa asisten rumah tangga datang setiap hari ke sana untuk bersih-bersih. Tapi nggak nginap memang, mereka datangnya pagi, balik sore kayak gitu, terus setiap hari pasti ada orang. Nah, dari sana lah Baba mikir, oh aman rumah ini, berarti nggak rumah kosong terbengkalai kali, masih ada juga dirawat sama orang kan tiap harinya. Udahlah, Bia gimana, mau nggak? Nggak apa-apa lah, Ba, kata Bia kan, dibanding nanti Baba bolak-balik kejauhan, lagian juga kan ini tawaran pekerjaan baru kita terima gitu. Udahlah tuh, Wak, seminggu kemudian Baba sama Bia pindahlah ke rumah ini. Dan di sini, Wak, kondisinya Bia sudah hamil anak pertama mereka, which is abangnya Afza, dengan usia kandungan sekitar 1 bulanan lah. Dan saat mereka datang, Wak, kondisi rumahnya tuh katanya memang mirip-mirip macam villa tua gitu, besar, halamannya pun luas sekali. Nah, di belakang rumah inti itu ada satu rumah juga lumayan besar juga. Dan kata Om Randy, Wak, rumah itu adalah milik sepasang suami istri yang selama ini mengurus rumah depan, rumah inti itu. Jadi ada 2 rumah dalam kawasan yang besar itu. Nah, dah kan, Wak, baru aja sampai di depan rumah itu, Bia tuh udah kayak ngerasa nggak nyaman lah. Entah karena hawanya atau apanya gitu kan, Wak, tapi Bia ini merasa ada sesuatu yang nggak beres ini kayaknya di rumah nih. Bah, kok agak nggak enak ya hawanya, kata si Bia kan. Ah, nggak ada apa-apa kok, cuma sugesti kamu aja, tenang aja sayang, di sini aman kok ya. Nah, Baba bilang kayak gitu sama Bia biar Bia ini nggak terlalu kepikiran lah kan, apalagi mereka sama-sama tahu kalau rumah itu kan udah lama nggak dihuni nih. Nah, dia tuh, Wak, tidak lama kemudian mereka pun bertemulah dengan pemilik rumah di belakang rumah mereka ini, yaitu sepasang suami istri yang sudah berumur. Kita panggil aja lah mereka dengan nama Nenek dan Datuk ya. Mereka datang lah itu menyambut Baba dan Bia kan. Nenek sama Datuk ini baik kali, Wak, kata Bia. Sampai-sampai setelah tahu bahwa Bia ini lagi hamil muda, Nenek sama Datuk lain buru-buru langsung bantuin bawa angkat koper-koper besar mereka tuh loh untuk dimasukkan ke dalam rumah. Dan pada saat Bia memasuki rumah besar itu, suasana di dalam pun makin gak karuan lagi, Wak. Bia ini bisa merasakan kedatangannya dia sama Baba ini seperti sudah disambut sama si penghuni rumah. Tapi waktu itu Bia diam aja. Ih, kok makin gak enak di dalam sini ya, dalam hatinya kan. Nah, gak lama kemudian Nenek yang sepertinya menyadari sesuatu yang dirasakan sama Bia ini pun langsung manggil Bia. Bia sini nak, duduk dulu. Kamu duduk di sini aja biar nggak capek kan, kamu lagi hamil, kata Nenek kan. Nah, mendengar hal itu Bia pun nurut aja dan langsung duduk di sebuah sofa yang langsung menghadap ke dapur. Dia duduk tuh di sini kan sambil ngeliat-ngeliat sekeliling rumah lah, Wak. Dan setelah diperhatikan rumahnya tuh adem juga. Soalnya di rumah tuh memang ada banyak jendela, Wak. Nah, waktu Bia lagi melihat kiri kanan sekeliling gitu kan, tiba-tiba Bia melihat ke arah salah satu ruangan yang pada saat itu Bia ini belum tahu tuh ruangan apa, Wak ya. Nah, di ekor matanya Bia menangkap ada anak gadis yang usianya mungkin nggak jauh beda lah sama usianya Bia, sekitar 17 tahunan gitu lah, Wak. Dan gadis itu posisinya macam lagi ngumpet, Wak. Ngumpet macam malu-malu kucing gitu lah, cuman sambil jongkok. Ya, bisa kalian bayangkan, jongkok dia kan kayak lagi ngumpet gitu. Dan dia ini ngumpet di balik pintu ruangan yang Bia nggak tahu itu ruangan apa. Dan si cewek ini memperlihatkan separuh mukanya gitu. Tapi dia senyum, Wak. Jongkok dia kan kayak malu-malu dia gitu, senyum dia. Kayak gitu, ha. Nah, karena dia senyum disenyumin balik sama Bia. Digituin. Waktu itu Bia nggak mikir aneh-aneh, Wak, karena Bia pikir perempuan itu adalah anaknya Datuk sama Nenek. Kayaknya dia seumuran lah sama aku. Yes, lumayan lah bisa jadi kawan ngobrol aku selama aku di sini gitu, selama si Baba pergi kerja. Dalam hatinya si Bia. Nah, melihat perempuan itu dan melihat suasana rumah yang ternyata sejuk, Bia pun jadi udah kayak nggak ngerasa ketakutan lagi kayak yang pertama kali datang, Wak. Dan pada saat itu Bia ini tidak menceritakan soal si perempuan itu kepada Baba. Karena apa? Karena mereka ini masih agak canggung untuk berinteraksi, Wak. Namanya juga kan hasil perjodohan gitu. Nadia kata Afza kan masih malu-malu pertama mama sama bapak aku tuh. Mereka kayak ngomong yang penting-penting aja lah, yang nggak penting kayak gitu tuh nggak mau diceritain satu sama lain. Nah, dah tuh kan, Wak ya. Nah, satu hari tinggal di rumah itu, Baba
Baba sama Bia betul-betul merasa nyaman karena mereka itu tidak menemukan ada kejadian janggal yang bikin gak enak hati macam pertama kali datang tadi. Aman-aman aja semuanya, Wak. Nah, tapi tepat 2 hari setelah kepindahan mereka ke rumah itu, pada suatu malam Bia ini tiba-tiba kebangun sekitar jam 11 malam, Wak, gegar kebelet pipis. Dan kebetulan pula, Wak, di kamar mereka ini nggak ada toilet di dalam. Jadi kalau misalnya mau pipis, Bia ini harus keluar rumah dulu karena toiletnya terpisah dengan bangunan rumah itulah. Makanya aku bilang macam villa-villa tua, Wak. Biasanya kan toilet itu memang terpisah dari rumah inti kan. Dah, Bia bangunin lah Baba, ntar aku pipis, takut aku di luar, gelap, bangun sayang gitu. Nah, Baba yang pada saat itu lagi ngantuk berat kali pun mengiyakan permintaan Bia dan akhirnya mereka berdua ini pun keluar rumah dan berjalan menuju ke toilet. Nah, udah sampai di depan toilet, Bia masuk ke dalam, Baba pun nunggulah di depan pintu toilet nih sampai kantuk kan. Nah, karena posisi toilet ini ada di luar, Wak. Jadi kalau misalnya Baba berdiri di dekat toilet, otomatis Baba ini bisa langsung melihat rumah nenek sama datuk dari kejauhan. Kan posisi toilet di belakang kan, Wak. Di belakang tuh ada rumah nenek kakek juga kan. Tengok, oh itu ada rumah nenek datuk gitu. Dan waktu itu, Wak, Baba melihat rumah nenek sama datuk ini kondisinya gelap. Gelap, semua lampunya mati. Termasuk lampu luar, Wak. Kan biasanya walaupun udah malam pasti minimal lampu depan itu nyala lah ya kan. Atau adalah itu lampu dari salah satu ruangan yang nyala ketengok dari luar, entah itu dari ruang tamu, dari ruang makan, pokoknya adalah ya kan lampu satu aja yang nyala. Tapi waktu itu nggak ada sama sekali, Wak. Macam rumah nggak ada penghuninya gitu. Tapi posisi malam itu masih bisa kelihatan nih bentuk depannya kayak gimana karena cahaya bulan. Dan pas Baba perhatikan lagi, Wak, ternyata di depan rumah nenek sama datuk itu ada seorang perempuan berambut pendek sebahu gitu kan, Wak. Dia pakai rok jeans, panjang rok jeansnya hingga menutupi lututnya, dan di bagian atas dia pakai kemeja, Wak, ya. Dan perempuan itu sedang duduk di kursi kayu depan rumah nenek datuk. Nah, dari kejauhan, Wak, Baba ini melihat sepertinya perempuan itu lagi macam menyapa Baba sambil tersenyum gitu kan. Nah, kayak gitu. Dan sama juga kayak Bia, Wak, dibalasin senyum balik sama si Baba. Dan pada saat itu Baba juga mikir, oh itulah anaknya datuk sama nenek. Dah. Nah, nggak lama kemudian Bia pun selesai pipis kan, dan mereka pun kembali masuk rumah dan kembali tidur. Sama dengan Bia juga, Wak, Baba tidak menceritakan apa-apa soal perempuan yang dia temui malam itu. Dah. Nah, keesokan harinya, Wak, Baba pun mulai masuk kerja. Waktu itu Baba bertugas untuk mengawasi proyek pembangunan masjid yang sedang dibangun sama Om Randy. Bia juga nggak keberatan gitu, Wak, ditinggal sendiri karena kan Bia pikir nanti pasti ada nenek, ada datuk atau anak mereka pasti akan datang lah ke rumah ini ya kan. Apalagi seumuran tuh sama aku, bisa jadi teman ngobrol tuh, kata Bia. Dan betul aja, Wak, sekitar jam 8 pagi nenek sama 2 ART lain yang ditugaskan sama Om Randy pun datanglah ke rumah Bia untuk membersihkan ruangan yang memang belum sempat dibersihkan. Dan pada saat itu nenek minta, udah Bia kamu duduk manis aja di luar rumah, jangan capek-capek ini biar nanti nenek sama mbak-mbak ini yang bantuin. Nah, walaupun sebenarnya Bia ini nggak enak hati, Wak, Bia pun menyetujuinya dan Bia pergi duduk di ayunan yang ada di depan rumah. Nah, di sana Bia duduk tuh sambil baca-baca majalah ya kan. Dah baca-baca nggak lama kemudian tiba-tiba, Wak, perempuan kemarin yang Bia lihat jongkok di dekat salah satu ruangan tuh datang nih ke dia set sambil melemparkan senyuman lagi ke Bia. Kayak gitu. Bia menyadari kehadiran perempuan itu tuh agak terkejut. Mbak, kaget aku, ya ampun. Kamu dari mana? Silakan Mbak duduk. Mari. Dia pun mempersilakan si Mbak tadi duduk di depan dia, Wak, karena memang ayunannya tuh kalian kan ayunan model hadap-hadapan tuh yang biasanya bulat. Saya tahu kan? Nah, pada saat itu, Wak, Bia ini belum sadar kalau perempuan ini datang dengan baju yang sama persis kayak baju yang kemarin dia tengok waktu dia jongkok. Tuh nggak tahu pertamanya. Dan pada saat pertemuan itu Bia ini makin bisa ngeliat lagi wajah si Mbak ini kan. Bia bilang perempuan ini cantik kali, Afza, cantik kali, mukanya khas wanita Indonesia gitu loh, Wak. Kulitnya sawo matang, rambutnya pendek sebahu, dan dia juga punya lesung pipit di pipi kirinya, Wak, yang kalau misalnya dia senyum jadi kelihatan manis sekali. Dan pada saat itu pun perempuan ini mengenalkan dirinya dengan mengatakan, "Saya Ineke." "Oh iya Mbak Ineke, saya Bia, salam kenal," kata Bia kan. Nah, tua mereka pun berkenalan dan mengobrol. Nah, waktu itu Bia ini mengaku senang kali waktu ngobrol sama Ineke, Wak, karena Ineke ini polos sekali. Dia nggak banyak tahu tentang topik hangat pada saat itu, tentang fashion, tentang apapun yang ditunjukin dia lewat majalah tuh nggak tahu siapa ini si Ineke ini. Sama kayak si Bia ini juga kurang update orangnya, tapi suka yang nengok lucu-lucu gitu. Cocok nih ngobrol aku sama dia, memang lucu anaknya kayak gitu. Nah, sampai di satu titik nih, lagi enak ngobrol nih, sampai di satu titik tiba-tiba kan ya Ineke ini nanya lah sama Bia, "Mbak, kamu lagi hamil ya?" kata Ineke, Wak. Nah, mendengar itu Bia agak kaget sebenarnya, soalnya, Wak, selain usia kandungan Bia yang masih 1 bulan, badan Bia waktu itu pun kurus sekali, ditambah Bia ini pakai rok, Wak, pakai rok panjang kan, terus bajunya agak kebesaran. Agak aneh rasanya kalau ada orang yang bisa notice Bia ini lagi hamil dengan mudah. Kan biasanya umur 1 bulan tuh belum nampak kali kan, Wak, ditambah badan si Bia ini kecil, bisa tahu si Ineke nih gitu kan. Tapi waktu itu Bia nggak mikir aneh-aneh, Wak, mungkin saja Ineke tahu aku hamil dari mama bapaknya, dari nenek sama datuk. Soalnya kan Bia mikir si Ineke ini anaknya nenek datuk kan. Udah lah, Bia nganggu aja, "Oh iya Mbak, aku hamil baru 4 minggu," kata Bia. Nah, mendengar itu Ineke pun tersenyum kecil dan mengatakan, "Boleh nggak aku pegang perutnya Bia?" katanya. Nah, mendengar permintaan itu, Wak, Bia pun langsung keingat pesan mamanya. "Jangan kau sembarangan kasih izin ke orang untuk megang perut kau ini ya Ineke. Waspada aja nak, takut hal buruk terjadi," kata mamanya dulu. Nah, gegara itu Bia pun langsung menolak lah permintaannya Ineke dengan cara menutupi perutnya pakai majalah yang tadi dia bawa. "Nggak usah dulu lah ya Ineke, Bia malu, nanti aja ya kapan-kapan," kata Bia nolak halus nih, Wak. Nah, di situ tiba-tiba aja mukanya Ineke langsung berubah, Wak. Nggak ada senyum ramah dan polos kayak dari tadi tuh, nggak ada, hilang langsung. Muka Ineke ini langsung kayak kesal tiba-tiba gitu. Pertama yang langsung, gitulah, Wak. Dan tiba-tiba aja, Wak, Ineke langsung bangun dari duduknya sambil bilang, "Pelit kau," katanya gitu. Bia
Syok lah langsung dengar respon Ineke kayak gitu. Dia nggak nyangka sama sekali Ineke bisa seketus itu sama dia. Padahal dia tadi bebe aja loh. Disitulah Bia nih mulai sedikit khawatir. Takutnya kalimat tadi itu bisa menyinggung perasaan si Ineke. Setelah Ineke ngomong kayak gitu, Ineke ini langsung masuk ke dalam rumah nenek sama Datuk sambil dibantingnya pintu kelas bram gitu. Dia waktu itu bingung, aku susul apa enggak si Ineke ini ya? Karena Bia ini adalah tipe orang yang susah kali waktu bersosialisasi. Jadi ketika dia dihadapkan sama tipe orang kayak si Ineke ini, dia tuh nggak tahu harus merespon apa. Soalnya dia nggak banyak pengalaman gitu loh tentang kepribadian orang. Jadi dia malah kayak mana nih gitu. Udah ngambek tuh si Ineke kan. Nah setelah kejadian itu Bia pun jadi ngurung dia seharian. Gak enak hati dia. Sampai akhirnya ketika jam sudah menunjukkan pukul 4:30 sore, Baba pun balik. Nah sedari Baba ini sampai, Baba ini sudah menyadari kalau Bia ini lagi gak bebe aja nih. Karena cemberut aja muka dari tadi. Akhirnya Baba pun nanya, dari tadi ku tengok kok cemberut aja sayang, kenapa Bia? Nah ditanya kayak gitu sama suaminya, Bia pun memutuskan untuk menceritakan semua yang sudah terjadi mulai dari kejadian Bia ini pertama kali ngelihat Ineke hingga kejadian di hari itu waktu si Ineke ini ngajak kenalan, ya si Ineke ini mau pegang perut tapi gak dikasih izin sama si Bia. Terus ujung-ujungnya si Ineke ini jadi ngambek, kayak gitulah diceritain semua ya. Nah mendengar cerita dari istrinya, Baba pun paham sama kondisi Bia. Oh patutlah dari tadi cemberut aja gak enak hati istri aku ini berarti. Baba juga bilang, oh ya udah sayang kalau kayak gitu nanti malam abis makan malam kita ke rumah nenek sama Datuk aja, minta maaf ke Ineke biar dia gak ngambek lagi sama kita ya katanya. Baba pun jadi ikut gak enak hati, takut-takut malah nanti nenek sama Datuk pula nanti yang tersinggung ya kan. Nah singkat cerita malam pun tiba, Bia sama Baba pun makan nih di ruang keluarga. Nah lagi enak-enak makan gitu kan, tiba mati lampu listrik padam. Bia panik kan, aduh gimana ini Bang kata. Udah Bia tenang, Baba ambil dulu nih ya lilin di kotak P3K kata Baba kan. Pas Baba ini lagi jalan mau ngambil lilin tiba-tiba mereka berdua mendengar ada suara ketukan pintu keras kali gitu. Nah mendengar suara itu Baba sama Bia pun lihat-lihatan lah. Apa tuh Bang? Itu suara ketukannya masih terus terdengar tuh soalnya gak berhenti-berhenti. Baba sama Bia pun langsung berpegangan tangan dan mereka berdua menuju ke pintu depan sambil bawa lilin tuh. Dan ternyata pas pintu dibuka, di depannya ada siapa? Nenek sama Datuk rupanya. Lagi datang tuh sambil bawain lampu teplok. Oh ternyata nenek sama Datuk. Ya Allah. Mari Nek tuh masuk dulu. Tuh, kepecur rambut. Jadi persilakan masuk tuh sama Baba. Pada saat masuk lampu teplok nenek ini pun nenek taruhlah di atas meja dekat Bia. Nah dari pantulan cahaya lampu teplok itu Bia ini bisa melihat kalau mukanya nenek ini panik kali kelihatannya. Dan tiba-tiba saja nenek ini meraih tangannya Bia. Dingin kali tangan nenek waktu itu kata Bia. Ngapa nih? Ngapa tangan aku dipegang? Dan kemudian nenek pun langsung bertanya, kamu ketemu Ineke? Bia cuma bisa ngangguk aja. Iya Nek. Ngobrol apa kalian? Ya ngomong biasa aja Nek. Tadi kita ngomongin isi majalah gitu, ngobrol-ngobrol biasa. Dia tahu kamu hamil. Nah dengar pertanyaan terakhirnya terkejut lagi sama Baba. Waduh, pasti ini udah ngadu nih sama mamanya. Makanya mama datang ke sini nih mau marahin kita ini. Iya Nek, dia tahu. Itulah tadi saya sama Baba memang udah bermaksud ini mau minta maaf ke nenek sama kakek langsung setelah selesai makan malam ini. Karena tadi aku udah gak kasih izin ke Ineke untuk pegang perutku Nek. Jawab Bia. Nah mendengar hal itu seketika nenek pun langsung ngucap dan bilang alhamdulillah kata nenek gitu diurus-urus sama Bia kan sampai nangis nenek nih. Nenek ngapa Nek? Kenapa emangnya? Kata si Baba. Nah di sini lah nenek pun mulai bercerita tentang siapa si Ineke ini. Ya, jadi ternyata Ineke ini memang anaknya nenek sama Datuk, tapi dia sudah meninggal sejak 6 tahun yang lalu. Nah kalian masih ingat sama Om Randy? Om Randy pemilik rumah yang ditempatin Baba sama Bia tuh. Nah dulu Om Randy sama Ineke ini saling suka Ya meskipun belum saling mengungkapkan tipikal masih malu-malu kucing lah gitu. Dan ditambah lagi kan mereka tinggal di satu kawasan kan rumah Om Randy di depan, rumah Ineke di belakang, dekat kali. Nah dari sana lah benih-benih cinta ini muncul tapi sama-sama tidak mengungkapkan satu sama lain. Nah sampailah tiba pada suatu hari ada sebuah kejadian kelam yang menimpa Ineke. Ineke ini diperkaos sama orang asing yang tidak seorang pun tahu siapa orang asing nih. Ineke ini kan dasarnya cantik kali kan. Itulah mungkin yang memancing hasrat orang asing ini untuk memperkaos dia. Dan akibat kejadian itu Ineke ini pun jadi hamil Nah mengetahui kalau Ineke hamil, Om Randy yang tadinya suka kali sama Ineke pun memilih untuk meninggalkan Ineke dan menerima perempuan lain yang memang sudah dicalonkan sama orang tuanya, yaitu istrinya Om Randy sekarang. Nah mengetahui kalau Om Randy ini akan menikah dengan perempuan lain, makin bencilah Ineke sama anak yang dia kandung. Udahlah dia diperkaos, ditinggalkan laki-laki yang dia cintai, sekaligus juga mengandung anak yang sama sekali tidak dia harapkan. Frustasi lah Ineke pada saat itu udah gak sanggup kali dia nahan amarahnya sama janin yang dia kandung kan. Hingga akhirnya Ineke nekat menusukkan gunting besar ke perutnya hingga dia kehabisan darah. Dia benci sama anaknya, tusuk dar. Dan untungnya waktu kejadian penusukan itu Om Randy lagi ada di rumah. Dengarlah nenek sama Datuk teriak-teriak kan. Om Randy lah waktu itu langsung datang ke rumah, dibawanya Ineke ke rumah sakit. Dan pada saat di rumah sakit Ineke ini sempat mengatakan ke Om Randy, aku sebetulnya suka dan cinta kali sama kamu Ren. Aku gak peduli meskipun kamu mau menikah sama wanita lain, aku tetap sayang sama kamu. Itu katanya. Dan tidak lama setelah dia mengucapkan itu sama Randy, sama Om Randy ini, Ineke pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Meninggal Ineke sama janin yang dia kandung Dan sejak kejadian Ineke menghilangkan nyawanya dan juga nyawa janinnya itu setiap ada perempuan hamil di lingkungan mereka, perempuan hamil ini tidak boleh ditinggal di rumah sendirian, harus dikawal sama orang lain, entah suaminya, mama, pokoknya jangan sampai sendiri lah. Karena apa Karena dipercaya Ineke ini pasti bakal datang dan meminta bayi mereka dengan cara mengelus perut bumil tadi. Lah kan semasa hidupnya Ineke ini benci kali sama bayi yang dikandungnya Nadia. Dia bukan sebenarnya gak mau sama bayi itu. Kenapa
kenapa sekarang dia malah mau minta bayi-bayi yang ada di kandungan orang lain ya kan? Nah inilah Wak, kata nenek, hal itu terjadi dikarenakan rasa bersalahnya Ineke pada anaknya itu. Biar bagaimanapun disitulah si Ineke ini baru mikir, bayi yang ada dalam kandungan itu yang nggak salah apa-apa, dia tidak pantas mati. Makanya itulah Ineke ini jadi punya keinginan untuk merebut janin dari setiap perempuan yang lagi hamil. Itu telat mikirnya si Ineke nih. Nah, mendengar penjelasan dari si nenek, disitulah dia sama Baba langsung shock, Wak. Ternyata yang kita lihat selama ini bukan manusia, tapi hantunya Ineke. Tapi di titik ini Wak, Bia ini juga bersyukur karena tidak mengizinkan Ineke untuk memegang perutnya waktu itu kan. Bisa-bisa diambil juga janin Bia waktu itu katanya. Dan sejak kejadian itu Wak, baik Bia ataupun Baba sudah tidak pernah lagi melihat Ineke di sekitar mereka. Tapi bukan berarti cerita ini selesai ya ladies and gentlemen. Cerita ini belum selesai Wak, malah baru dimulai. Ya sama juga kayak Bia sama Baba. Awalnya mereka pikir oh ini sudah berakhir, akan baik-baik saja kehidupan kami. Tapi ternyata di sini terornya si Ineke pun berlanjut. Masuk. Nah jadi Wak, pada suatu hari ceritanya Bia ini lagi merajuk lah sama Baba. Perkara beberapa hari belakangan itu Baba ini suka pulang telat Wak, karena proyeknya memang sudah mulai berjalan kan. Mumel lah itu Bia sama Baba. Bisa gak sih kau tuh pulang rumah tuh lebih awal, Ba? Aku makan malam sendiri terus. Untung ada nenek sama Dato yang selalu nemenin aku. Kalau gak gimana? Gak takut kau aku kenapa-napa, Bang? Hah? Iya sayang, maaf lah, nanti aku usahain pulang tepat waktu ya, kata Baba menenangkan Bia kan Wak. Nah terus keesokan harinya dan seterusnya Baba pun selalu balik tepat waktu nih, takut sama bininya kan. Tapi Wak, di suatu hari Baba ini gak pulang tepat waktu lagi. Tunggu gak balik-balik. Laki aku kan sampai jam 8 malam gak juga terbalik-balik. Kesal lagi lah Bia jadinya kan Wak. Mungkin memang kebawaan hamil lagi manja-manjanya tuh pengen dekat-dekat terus sama suaminya kan. Gara-gara lama nungguin Baba yang gak kunjung balik ini juga, akhirnya Bia teleponlah ayahnya, kita sebut aja lah dengan Buya. Buya, bisa gak jemput aku sekarang? Suamiku gak pulang-pulang kerja dari tadi nih, ha? Aku nginap di rumah Buya aja lah dulu ya, kata Bia. Oh alah, iyalah nak. Bentar lagi Buya jemput ya, kata Buya. Gak lama kemudian Buya pun datang menjemput Bia dan mereka pun pulanglah ke rumahnya Buya. Jadi rumah tuh kosong nih Wak ya. Nah ketika Baba pulang kerja Wak, dia melihat kondisi rumah kok sepi kali. Baba masuk ke dalam kan pakai kunci cadangan tuh. Kemana bini aku nih, kok tumben aku pulang gak disambut? Aku udah tidur kali ya, pikir si Baba. Nah tapi Wak, ketika Baba ini mau ngambil minum di dapur, tiba-tiba saja Baba melihat ada Bia di luar rumah dekat toilet lagi jongkok. Gak dalam toilet Wak ya, di luar, gak lagi pup si Bia. Ini lagi terduduk aja jongkok aja depan toilet tuh. Kok Bia ada di situ? Didatangin langsung sama Baba kan. Bia ngapain kamu di sini? Dingin loh di luar. Ayo cepet masuk. Mana mukamu pucat lagi? Kenapa kamu sakit? Tanya Baba khawatir. Kan aku pun khawatir Baba jadinya. Kenapa kamu ada di situ Bia? Karena kan Bia ke tempat Buya. Malah dia jongkok lagi di situ, mukanya pucat ya Allah. Nah Baba pun langsung lah digendongnya Bia kan, dibawanya lah ke dalam rumah. Nah waktu itu Bia jawab, nggak apa-apa kok, sakitnya udah hilang. Aku pengen aja godain kamu, Ba. Udah rindu kali aku beberapa hari ini tinggal kerja pulang malam terus sama kamu. Kata siapa nih, kata Bia nih sambil ngegoda si Baba sambil ketawa pula dia. Baba pun senyum-senyum aja menanggapi tingkah konyolnya si Bia ini kan. Nah dan di malam itu pun Baba mengajak Bia menemaninya makan malam kan gitu. Nah pas lagi makan ini Baba ceritanya mau romantis-romantisan pula Wak. Takut diamuk mungkin sama bininya gara-gara balik telat lagi ya kan. Sok mau romantis diambil suapan makanan kan, mau disuapin ya Bia nih. Saya makan dulu gini gitu. Nah, tapi waktu disuapin gini Bia nolak, nggak usah Bang, nggak usah, udah kenyang kali Bia. Hari ini Bia makannya udah banyak, kata Bia. Ya udah tuh, oh ya sudah sayang Baba makan ya, Baba habisin ya. Iya Ba, aku suka ngeliat kamu makan, kata si Bia. Makan, Baba lahap tuh ya, sak nggak dimarahin bini aku. Makan. Tapi Wak, di titik ini sebenarnya Baba menyadari kok muka pucatnya bini aku nggak hilang-hilang. Apa karena masih nahan sakit apa kayak gimana nih? Baba juga bingung. Tapi Baba diam aja waktu itu kan. Dan selesai makan, akhirnya Baba pun ngajak lah Bia tidur. Udah malam nih sayang, yuk tidur. Nah kata Bia Wak, Bia tuh dulu tuh aslinya memang gengsian kali. Setiap Baba nih mau peluk Bia kan pasti Bia nih nggak mau. Tapi di malam itu Wak, malah Bia sendiri yang mulai meluk si Baba. Dipeluk aku sama bini aku Bang. Senang lah Baba ya, tumben-tumbennya bini aku nih mau tidur sambil meluk aku gitu. Alah sayang, nah tidurlah mereka berdua. Nah terus Wak, keesokan harinya ketika bangun tidur, Bia ini udah gak kelihatan ada di samping Baba. Waktu itu Baba mikir, oh mungkin bini aku lagi jalan-jalan keluar atau lagi main ke rumah nenek ini. Dah Baba pun lanjut lagi mandi, terus sarapan, terus langsung lah mau pergi berangkat kerja. Nah pas Baba mau berangkat kerja ini Wak, Baba melihat Bia sama Buya datang pakai mobilnya Buya. Langsung terkejut lah Baba kan. Loh Bia, dari mana kamu pagi-pagi kayak gini? Kata si Baba. Nah yang jawab Buya Wak, ya dari rumah saya. Istrimu ini merajuk gak kau pujuk-pujuk. Makanya Buya antarin dia pulang sekarang. Semalam kami telepon ke rumah berkali-kali niatnya mau ngabarin kau, tapi gak aku angkat-angkat, kata Buya. Terkejut lah Baba dengar itu kan. Perasaan semalam aku sama Bia bebe aja lah, kenapa pula dia merajuk nih? Baba belum ngeh sampai titik ini ya. Merajuk kenapa kau nih sayang? Malam tadi kita bebe aja kok, kata si Baba. Tadi malam gimana nih? Aku aja pergi pas Baba belum balik kok, kata Bia. Nah mendengar jawaban Bia, muka Baba pun mendadak pucat kali Wak. Baba masih belum bisa mencerna semuanya. Tadi malam aku habis romantis-romantis aja kok sama si Bia. Tapi kok ternyata sebelum aku balik Bia ini sudah pergi ke rumah bapaknya Buya. Terus tadi malam aku pelukan sama siapa? Ya Allah, maaf. Terlalu excited. Ini nih macam mana meja kayak gini? Halo, memang kayak gini meja aku ya. Ya nggak apa-apa sih, selama ini juga bebe aja. Aku aja petakilan kali dah. Nah itu kejadian pertamanya Wak, Baba dipeluk sama Bia. Kalian tahu Bia itu siapa? Siapa lagi ya kan? Nah masuk deh Wak, kita ke kejadian yang kedua yang gak kalah seremnya juga. Nah beberapa hari setelah kejadian Bia itu merajuk, di suatu Jumat subuh Wak, setelah azan, Bia ini lagi bantu-bantu Mbak ART gitulah yang lagi masak di dapur. Jadi tiap hari Jumat Wak, Bia sama Baba ini suka kayak bagi-bagi makanan macam untuk Jumat berkah gitulah. Nah pada saat itu Wak, Bia ini mau mencuci sayuran dekat keran di pintu belakang rumah. Dan Bia posisinya waktu itu nyuci sambil kayak ruku gitu Wak, karena agak susah kalau mau jongkok, udah agak besar ini perutnya. Dan pas lagi nyuci-nyuci itu tiba-tiba Bia ngerasa ada orang yang ngedorong dia dari belakang Wak. Wah gitu ya. Terjatuhlah Bia dibuat waktu itu Wak. Nah tapi untungnya pada saat itu Wak, waktu Bia ini terjatuh, lutut sama telapak
tangannya masih mendarat duluan, gitu. Jadi masih bisa bertumpul lah gitu, dan untungnya perutnya nggak kenapa-napa, bayinya nggak kenapa-napa. Jadi macam, ya tau lah kalian posisinya kan, tangan sama lututnya itu kena di tanah. Dia pun langsung refleks kan, nengok ke belakang lihat siapa yang ngedorongin aku. Tapi ternyata kosong, Wak, ada siapa-siapa di belakangnya. Kemudian dia pun langsung bangun pelan-pelan, cepat dicuci tangannya kan, dicuci lututnya memang udah kotor, tuh masuk langsung dalam rumah. Dia ngadu lah itu sama nenek kan, "Nek, tadi ada ngedorong aku seperti jatuh, aku tuh perut aku nggak kenapa-napa," gitu kata si Bia. Nah, mendengar penuturannya Bia, nenek jadi khawatir lah ya kan, "Kamu nggak apa-apa tapi nak," gitu. Nah, akhirnya waktu itu nenek pun meminta salah satu ART, kita panggil aja lah namanya Bu As, untuk mengambil sayuran yang dicuci sama Bia tadi karena kelupaan Bia bawa masuk ke dalam, udah panik kali Bia kan. Dan Bu As pun pergilah keluar mau ngambil itu sayur, dan baru aja Bu As ini keluar, Wak, tiba-tiba Bu As langsung masuk lagi balik ke rumah, terlari dia terbirit-birit, Wak, muka langsung pucat kali. Ngapa kau terlari-lari kayak gini, kenapa? Nek, itu Nek, ada ineke mak di luar. Itu kata Bu As, ada ineke. Nenek pun langsung terkejut kan, Wak, dan dia mikir, oh ini berarti yang ngedorong si Bia tadi ineke nih. Cepat-cepatlah nenek keluar kan, Wak, dan ternyata di sana udah gak ada siapa-siapa lagi, alias kosong, gak ada ineke itu. Nah, itu kejadian kedua, Wak, hampir melukai si Bia. Dan teror ineke ke Baba sama Bia tidak sampai di situ aja, Wak. Puncaknya ada lagi nih, pas Bia sama Baba lagi ngadain syukuran 7 bulanan. Dan gangguan yang ketiga ini betul-betul udah ekstrim kali menurut aku, Wak. Dimana hari itu harusnya senang-senang aja kan, hari itu pagi-pagi Bia udah dandan, siap-siap dia pakai baju bagus. Di kamarnya Baba sama Bia juga udah banyak kali sanak saudara berkumpul. Ada mamanya Bia, ada mamanya Baba, pokoknya rame kali lah, Wak, acara tuh. Mengingat juga ini adalah untuk menyambut cucu pertama dari keluarga mereka, baik dari keluarga Baba ataupun keluarga Bia, makanya disambut dengan sukacita lah kan. Tapi waktu itu Om Randy si pemilik rumah tuh nggak bisa datang karena Om Randy lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Cuma Om Randy aja yang nggak datang. Nah, pas Bia ini lagi ngobrol asik-asik sama sanak saudara lainnya di kamar kan, tiba-tiba aja salah satu sepupu perempuannya Bia yang masih duduk di bangku SMA, kita sebut aja lah namanya Ayu, datang ini, Wak, masuk ke kamar Bia tanpa permisi, macam sedikit berlari gitu kan, Wak, dan langsung ngebanting pintu kamar tuh. Waktu udah masuk, si Ayu ini ngelihat muka Bia dengan penuh rasa benci, dan kemudian dia berteriak kencang kali, Wak, "Harusnya bukan kau yang hamil anak Baba, harusnya aku yang hamil," katanya. Semua orang di situ langsung terkejut lah kan, mereka nggak nyangka Ayu ini kok bisa tiba-tiba marah kayak gitu. Tapi, Wak, waktu itu Bia sama beberapa orang lain yang mikirnya si Ayu ini bukan kesurupan, tapi Ayu ini marah karena dia ini sebenarnya naksir sama Baba, macam kau tuh lagi cemburu apa gimana gitu lah istilah ya. Nah, belum sempat ditenangin lagi nih, Wak, ya tiba-tiba aja Ayu ini berlari, dia loncat naik ke kasurnya si Bia tuh, dicabutnya kerudungnya Bia, dijambak rambut Bia, Wak. Mengamuk si Ayu ini, mengamuk, tapi untungnya langsung ditahan tuh sama orang-orang yang ada di sana. Nah, Jidah, Wak, atau ibunya Bia pun refleks lah langsung narik tangannya si Ayu kan, ditampar sekali, gitu. Maksudnya Jidah ini supaya kau sadar gitu apa yang kau buat nih, ha? Nah, tapi di sini Ayu malah balik dilawannya si Jidah. Matanya merah, Wak, natap Jidah dengan penuh amarah, macam mau dibalasnya balik Jidah tuh. Ada takut-takutnya dong. Dan tidak lama setelah itu nenek, ya nenek belakang, nenek Datu, nenek pun langsung datang ke kamarnya Bia, dipegangnya pergelangan tangannya Ayu. Barulah di sana Ayu tiba-tiba jadi lemas dan jatuh terduduk di kasur. Gitu. Jadi ternyata suara teriakan Ayu di kamar tadi itu saking mungkin kerasnya, Wak, terdengar sampai luar. Makanya nenek waktu itu lagi siap-siapin makanan pun terdengar suara itu langsung masuk. Ini pasti ada nggak beres ini. Dan ternyata betul kan si Ayu lagi ngamuk-ngamuk sama siapa? Sama si Bia. Nah, Ayu yang tadinya terduduk lemah di kasur ini pun, Wak, seketika langsung menangis keras sekali dia nangis sambil menunjuk perutnya Bia dengan mengatakan sepatah kata, "Anakku, anakku." Gitu. Nah, disitulah Bia cepat menyadari bahwa Ayu ini sudah dirasuki oleh Ineke. Dan di depan orang banyak itu, Wak, Bia langsung nanya, "Ineke, mau kamu itu apa? Kenapa kamu ganggu Bia? Padahal Bia nggak pernah gangguin kamu." Ditanya kayak gitu, Ineke diam aja, Wak. Dia tidak mengeluarkan kata apapun selain anakku, anakku, anakku. Itu terus diulang-ulang. Dan kata Bia, Wak, dia tuh ngomong kayak gitu sambil dengan nangis yang kayak sedih kali. Macam, tau nggak sih kalian orang nangis yang sedih kali nampak? Ya orang nangis pasti sedih sih, Nadia. Iya sih. Tapi kata Bia nangisnya itu macam nangis kayak kehilangan, betul-betul kehilangan gitu. Nenek yang lihat keadaan itu pun langsunglah meminta maaf sama keluarga Bia, keluarganya Jidah, dan terlebih-lebih sama Bia, Wak. Nenek pun langsung mengajak Ayu yang masih dirasukin sama Ineke ini untuk keluar dari kamar. Dan setelah Ayu keluar, seketika Bia udah nggak tahu apa-apa lagi, Wak. Gara apa? Pingsan Bia. Pingsan. Yang Bia ingat waktu itu sesaat sebelum pingsan, dia ini mendengar ada lantunan zikir gitulah dari Buya. Mungkin pada saat si Ayu ini keluar, Buya masuk, diazaninnya atau dizikirinnya lah anaknya ini kan supaya agak tenang lah gitu. Terus pingsan. Nah, adalah tuh, walaupun kejadian tadi sempat cukup kacau balau juga, tapi untungnya acara syukuran ini tetap dilanjutkan. Tapi sampai acara ini selesai, Wak, Bia ini juga nggak terbangun-bangun, masih pingsan juga. Padahal udah cukup lama loh, Wak, pingsannya. Semua orang pun jadi khawatir lah kan sama kondisi Bia dan memutuskan untuk membawa Bia ke rumah sakit dengan mobilnya Buya. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun memeriksa lah denyut nadinya Bia, detak jantungnya, apa segala macam lah pokoknya diperiksa, tapi ternyata tidak ada yang salah. Dokter pun pada saat itu tidak tahu nih kenapa Bia ini bisa pingsan, soalnya kondisi tubuhnya bebe aja kok. Cuman janinnya harus lebih diperhatikan lagi karena kata dokter kondisi janin Bia saat itu lemah kali, Wak. Dan pas Bia lagi pingsan ini, Wak, kalian tahu Bia ini macam setengah sadar setengah mimpi lah gitu, Wak. Dia melihat nenek lagi memeluk Ineke dan posisinya pada saat itu Ineke ini sudah bersimbah darah dan nenek ini macam lagi memohon kali lah sama si Ineke untuk berhenti, Wak. Dan saat itu Bia ini ngelihat Ineke ini dengan tatapan yang udah kayak kosong kali lah, tapi air matanya jatuh terus di pipinya, Wak. Itu pemandangan macam creepy kali nggak sih? Tampak Ineke lagi berdarah-darah gitu kan. Mamanya mohon tolong kau berhenti, tapi kayak kosong aja. Kosong, air matanya turun semua.
Dan setelah peristiwa saat tahlilan kemarin yang ayu-ayu mengamuk itu, Wak, kondisi Bia pun berangsur membaik. Hanya saja teror dari Ineke ini belum selesai. Ya meskipun tidak melukai Bia atau Baba secara fisik, Wak, tapi Ineke ini seringkali jadi iseng dia. Dia sering mati hidupkan lampu kamar mandi, dia gedor-gedor pintu belakang kencang kali. Hingga beberapa kali Bia ini suka mendengar ada suara seperti orang yang lagi memainkan perkakas dapur dan juga suara orang yang membuka tutup pintu depan, Wak. Bahkan Ineke ini juga jadi sering suka memperlihatkan wajah jeleknya di depan Bia, Wak. Dia datang dengan wajah sedih, baju udah penuh darah kali. Intinya Ineke ini buat Bia ini jadi kayak nggak tahan kali lah tinggal di rumah tuh. Nah, karena gangguannya yang semakin menjadi-jadi dan gak berhenti ini, Wak, Bia pun akhirnya memohonlah sama Baba untuk keluar dari rumah itu alias pindah rumah. Tapi pada saat itu Baba menjawab, maaf ya Bia, Baba belum bisa mewujudkan keinginan kamu karena Baba belum punya cukup uang untuk mengontrak rumah baru. Uang yang ada di tabungan Baba sekarang sudah Baba persiapkan untuk persalinan anak kita nanti dan juga kebutuhan kita selanjutnya. Baba juga gak mau bawa kamu ke rumah orang tua kita karena nanti takutnya akan merepotkan mereka. Baba mau keluarga kecil kita ini memulai semuanya dari nol sama-sama ya sayangnya. Baba mohon kali Bia, Baba mohon betah-betahin aja lah dulu tinggal di sini. Kalau kamu takut sama gangguan Ineke, banyakin sholat dan baca Quran aja. Nanti paling juga dia capek sendiri, itu kata Baba. Dan selain itu juga Baba ini meminta nenek sama Dato untuk lebih sering lagi menemani Bia di rumah selama Baba nggak ada, Wak. Dan karena alasan itu pula mau tidak mau Bia pun terpaksa menyetujuinya. Akan tetapi, Wak, ada satu kejadian terakhir yang membuat Baba ini menyesal karena memaksa Bia untuk tetap tinggal di rumah itu. Ada apa lagi nih Nadia? Masuklah dulu. Nah, karena semua kejadian memang sudah mereka alami ini, Wak, akhirnya Baba pun meminta ustadz dan juga imam masjid untuk mendoakan rumah Om Randy ini. Nah, pada saat itu ada 2 orang ustadz dan ada lagi satu imam besar dari masjid yang terkenal di daerah sana yang Baba mintai tolong. Nah, ketiga orang ini merupakan orang yang memang sudah berumur, Wak. Dan ketika mereka bertiga sampai di rumahnya Baba, mereka pun memulailah melakukan pengajian serta doa bersama. Nah, di tengah proses pengajian itu, tiba-tiba saja sosok Ineke itu muncul, Wak. Muncul, tapi anehnya Ineke yang Baba lihat berwujud seorang perempuan cantik kali. Kulitnya bersih macam pertama kali Baba waktu tengok dulu, Wak. Nah, sedangkan Bia, 2 ustadz sama 1 imam tadi ngelihat si Ineke ini dengan wujud yang menyeramkan. Beda nih sama apa yang dilihat sama Baba, Wak. Nah, waktu itu Bia melihat Ineke ini berjalan keseok-seok dengan perut buncitnya yang sudah mengeluarkan darah yang menetes-netes ke lantai dan wajahnya ini banyak kali luka, Wak, macam luka sayatan. Sambil menangis Ineke tuh nunjuk-nunjuk ke perutnya Bia, kan itu anakku, itu janinku, janin yang ada di perutmu itu anakku, bukan anakmu, kata. Itu yang ditengok sama Bia, Wak. Nah, yang ditengok sama Baba betul-betul berbeda 180 derajat, Wak. Ineke yang datang ke arah Baba ini adalah Ineke dengan wajah yang manis tapi lagi nangis memang. Nangis kencang kali, dia natap matanya Baba kan dengan tatapan ingin dikasihani gitu loh, Wak. Dan yang bikin Baba terkejut adalah Ineke bilang bahwa dia jatuh cinta sama Baba, Wak. Itulah kenapa sekejam itu Ineke memperlakukan Bia. Karena apa? Dia cemburu, dia iri nengok si Bia yang diperlakukan dengan sangat baik oleh seluruh pria di sekitarnya Bia. Buya kah, Baba kah, kakek, orang-orang sekitarnya juga. Aku benci kali sama istriku itu. Nasibnya baik kali, disayang-sayang sama suaminya. Ngapa aku enggak? Kenapa aku malah diperlakukan macam gini? Kenapa aku diperkaos laki-laki nggak bertanggung jawab? Padahal aku nggak pernah jahat sama mereka. Kenapa setelah aku jatuh cinta aku malah ditinggal nikah? Bukan keinginan aku dilecehkan tuh, bukan. Aku nggak mau dilecehkan sampai hamil kayak gini ini ya. Kalau aku tahu ada banyak laki-laki yang berpikiran kotor sama aku karena kecantikan wajah aku ini, aku rela aku coret-coret bawah wajah aku ini sama silet biar semua takut sama aku dan nggak ngelecehin aku. Itu kata Ineke, Wak, sambil nangis dia di depan Baba tuh. Nah, ternyata juga, Wak, selama berkomunikasi dengan Ineke itu Baba ini nangis guguan loh. Baba ini sampai teriak saking marahnya sama Ineke. Ya kalau misalnya kau iri sama istriku, janganlah kau ganggu dia, jangan kau sakiti dia, kata Baba sampai teriak-teriak, Wak. Nah, karena teriakan Baba tuh kencang kali sampai ada, Wak, beberapa warga yang datang ke rumah mereka tuh untuk menyaksikan pembersihan tuh. Pas pula rumah Om Randy itu memang ada di pinggir jalan besar, Wak. Jadi kalau misalnya ada tetangga dengar suara laki-laki nangis kencang kali, ya warga pikir waktu itu ada tindakan kriminal atau pertengkaran lah kayak gitu kan. Datanglah itu beberapa warga ke rumahnya Om Randy dari jendela lah gitu, mereka nengok nggak boleh masuk, nggak boleh. Ngapa bapak tuh, ngapa teriak-teriak kayak gitu, heboh biasa. Dan di dalam rumah itu, Wak, Baba masih terus menangis setengah sadar. Dan tiba-tiba listrik rumah tuh padam, biar mati lampu. Semua mati, Wak, mendadak rumah tuh gelap gulita. Nah, waktu itu dia sempat mikir, oh ini konsleting listrik ini kan. Dia masih coba pikir positif kali lah, Wak, waktu itu. Tapi yang membuat aneh adalah suasana di rumah itu tiba-tiba jadi kayak hening kali. Betul-betul hening, gak ada suara apapun macam mana, kayak gitulah. Bahkan suara lantunan doa dari para ustadz dan imam itu, suara warga-warga di luar gak terdengar sama sekali. Yang dia dengar pada saat itu hanyalah suara seorang perempuan yang lagi nangis. Disinilah Bia mulai khawatir dan langsung melihat ke arah Baba yang juga lagi ngelihat Bia, sama-sama lihat mereka. Baba langsung digenggam tangan Bia kuat-kuat kan, langsung bilang, "Woi kau Ineke, jangan kau ganggu kami lagi ya. Derajatku tuh lebih rendah dibanding kami." Nah, dengar itu Ineke dia bukannya takut, malah ketawa dia. Ketawa dia kencang kali sambil nunduk kepala. Kayak gitulah. Tapi suara tertawa ini bukan suara tertawa bahagia, Wak, melainkan suara tertawa macam orang lagi depresi tuh, macam tak kayak gimana? Suara ketawa sambil orang depresi itu ya kayak gitulah, Wak, pokoknya. Jadi dia tuh ketawa tapi sambil berurai air mata gitu. Aduh, agak kasihan aku nengok kau Ineke, jangan kayak gitulah. Ketawa-ketawa sambil nangis. Dan di titik itu juga, Wak, Bia melihat Ineke ini macam mulai mencabut gunting dari perutnya dan berjalan ke arah Bia sama Baba. Bia panik waktu itu kan teriak, kayak gitu kan. Baba pun mulai beralih ke azan, Wak. Karena pas
pas Baba baca surat pendek atau ayat kursi, Ineke ini malah lebih fasih lagi daripada Baba. Azan Baba kan Allahu Akbar. Suara suara azannya Baba ini pun perlahan membuat suara ketawanya Ineke ini memudar. Baba kencangkan lagi suara azannya kan, hingga akhirnya Baba merasa sudah tidak ada lagi Bia di sampingnya. Padahal tadi ku genggam loh Nadia, enggak Bapak enggak ngomong kayak gitu sama aku. Padahal Baba tuh ngegenggam tangan dia kencang kali waktu itu. Ingat kan Glenn? Nggak merasa kejanggalan, kok nggak ada bini aku di sebelah nih. Baba pun langsung menyelesaikan azannya dan langsung berdoa memohon kepada Allah untuk melindungi Bia dan juga janinnya. Tapi sayangnya belum sempat selesai lagi Baba ini menyelesaikan azannya itu. Azan itu pun terputus pada saat Baba mendengar Bia berteriak kesakitan. Dengan cepat Baba langsung gendong Bia keluar dari rumah kan, dan berniat untuk membawa Bia ke rumah sakit. Nah di luar kan ada banyak tuh orang ngintip-ngintip tadi itu kan. Mereka juga menawarkan Baba tumpangan untuk pergi ke rumah sakit. Udah Pak masuk ke mobil saya aja nih biar saya anterin gitu. Saat itu Baba udah nggak peduli lagi dia nebeng sama siapa, kondisi rumah itu macam mana, tinggalkan kayak gitu aja. Dan ternyata belum lagi nyampe di rumah sakit, dia udah dalam posisi pingsan. Baba juga melihat rok kuning yang dipakai dia kondisinya sudah diselimuti darah, Wak. Di situ makin ketakutan lagi lah Baba kan, takut hal-hal buruk terjadi nih sama istri dan anaknya. Dan sesampainya di rumah sakit, Bia pun langsung ditangani oleh dokter. Dan disinilah Baba kemudian mendapatkan berita duka. Janin Bia terpaksa harus dikeluarkan karena sudah lama tidak bernyawa. Bukan barusan, sudah lama tidak bernyawa. Dan jika terus ini dibiarkan di dalam perut istri Bapak, maka nyawa istri Bapak yang akan menjadi taruhannya, kata dokter. Akhirnya dengan rasa sedih yang mendalam, Baba dan Bia pun terpaksa melepaskan bayi yang mereka idam-idamkan selama ini untuk pergi selama-lamanya. Ya Allah, bagian kayak ini aku nggak bisa sedih kali. Astagfirullahaladzim. Nah syukurnya setelah dirawat inap selama hampir 1 bulan di rumah sakit, Bia pun akhirnya diizinkan untuk pulang. Dan di titik ini Baba udah nggak mau lagi ngambil resiko untuk tetap tinggal di rumah Om Randy itu. Takut kejadian kemarin itu terulang lagi kan, takut kejiwaannya Bia juga tergoncang karena trauma yang disebabkan oleh Ineke yang ada dalam rumah itu. Bia pun akhirnya langsung dibawa balik ke rumah orang tuanya, yaitu di rumahnya Buya dan Jidah. Aku lihat sesuatu Aspi, aku nggak mau. Tadi, aduh, masih jauh ya ini. Jalan nanggung. Aku tidak takut. Seperti Umar. Saya mana tadi? Saya mau aku. Cuma digelantung tadi. Beda warna, yang peredam. Tahu kan kali udah. Udah tadi sampai dibawa mana tadi? Siapa? Si Bia dibawa ke rumah orang tuanya Buya sama Jidah kan. Dan gak lama kemudian barulah Baba ini berkunjung lagi ke rumahnya Om Randy untuk pamit sama nenek, datuk, dan juga para pengurus rumah. Nah nenek yang tahu persis kalau hal itu terjadi akibat sifat buruk anaknya Ineke pun meminta kerendahan hati Baba dan Bia untuk bisa memaafkan. Berat kali bagi Baba memang untuk memaafkan, tapi ya sudahlah. Baba bilang almarhum putraku adalah hamba Allah yang sangat soleh, sehingga Allah tidak rela jika hamba kesayangannya itu tercoreng oleh hal kotor di dunia. Maka dari itu Allah ambil kembali almarhum ke pangkuannya, itu kata Baba. Dan sejak kejadian itu Baba pun ikhlas abangnya Afza ini kembali ke pangkuan Allah meski dengan cara yang belum bisa diterima oleh akal sehat banyak orang sampai sekarang. Sebetulnya pada saat para pemuka agama mengadakan doa bersama untuk pembersihan tadi itu, salah satu ustaz di sana mengatakan kepada Baba dan Bia bahwa sebenarnya rumahnya ada banyak kali penghuninya memang, karena rumah ini kan udah lama kosong. Makhluk-makhluk yang ada di rumah itu katanya kesal sama Baba dan Bia karena huniannya mereka ini udah dihuni lagi sama manusia. Tapi energi mereka ini kalah jauh sama energi Baba dan Bia yang sering mendirikan sholat 5 waktu dan juga berzikir. Nah kalau untuk si Ineke ini, Ineke ini sudah menyimpan dendam yang udah kuat kali, ditambah lagi karena dosanya menghilangkan nyawanya sendiri dan menghilangkan nyawa anaknya. Itulah yang membuat arwahnya ini sepertinya tidak bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pula lah yang menyebabkan Ineke bergentayangan enggak tentu arah. Dan sejak kepindahan Baba dan Bia, rumahnya Om Randy pun akhirnya terbengkalai, tidak berpenghuni. Sedangkan nenek sama datuk, orang tuanya Ineke, memilih untuk pulang kampung karena merasa bersalah gitu sama keluarganya Baba dan Bia, enggak mau lagi tinggal di situ walaupun mereka sudah tidak tinggal di sana lagi. Dan sampai saat ini pun kata Afza sampai saat ini pun Bia masih belum bisa memaafkan perbuatan Ineke, sehingga sesekali Bia masih melihat Ineke sekilas. Dan pada saat Bia hamil anak kedua, Bia sudah tidak pernah lagi ditinggalkan sendirian di rumah. Baba dan semua keluarganya selalu berupaya bagaimana bisa membahagiakan Bia hingga kehamilannya lancar, dan barulah lahir Afza nih. Dia bercerita sama kita. Turut berduka cita ya Afza atas perginya abangmu sebelum kau nengok dia. Oke Wak, jadi itu tadi kisah horor dari Afza. Gimana menurut kalian? Turut berduka cita sekali lagi sedalam-dalamnya untuk calon abang dari Afza. Dan untuk Ineke kita doakan aja semoga dia tenang di alam sana dan tidak lagi bergentayangan, mengganggu dan juga menyakiti manusia. Ya jangan lupa derajat kita lebih tinggi dari mereka. Jangan takut, baca doa, perbanyak lagi ibadahnya. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Oke? Jangan takut, kita seperti Umar. Umar siapa? Umar bin Khattab. Umar aja Wak, ya dia naik ke sebuah bukit. Setan-setan bukit itu langsung pergi semua. Ditanya ngapa kau pergi? Umar mau datang. Umar datang, setan yang pergi. Semoga bisa lah kita ditakuti setan Wak ya. Dengan cara apa? Perbanyak ibadah lagi. Mantap. Oke Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah video dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye. Takut aku Aspi. Aku belum kayak Umar kali memang.